Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Takmir Masjid ya, beserta jajarannya, Al-Mukarramun, para alim ulama, para ustaz, dan jamaah Masjid Nurul Fatah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini ya, kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Dalam kegiatan rutin kita, yaitu tausiah di Sabtu dan Ahad pagi. Mudah-mudahan melalui tausiah ini dapat meneguhkan iman kita, Islam kita, dan akhlakul karimah kita. Sehingga insya Allah kalau tiga hal itu kita pegangi dengan sungguh-sungguh ya, insya Allah kita semua adalah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ini tidak semua orang bisa hadir di sini. Tidak, biarpun orang sehat ya, orang yang kuat ya, tidak bisa hadir di sini kecuali atas taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua ini adalah orang-orang yang dikehendaki di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui ya, jamaah haji kita saat ini tengah persiapan wukuf. Ya, hari ini insyaallah mereka akan melaksanakan manasik haji, puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Ya. Insya Allah nanti pada zuhur. Tadi waktu sini ya sekitar jam 4 lah ya. Sekitar jam 4:30 mereka akan menunaikan wukuf di padang Arafah. Mari kita semua kita doakan mudah-mudahan jamaah haji semuanya, khususnya yang dari Indonesia, wabil khusus lagi yang dari Manokwari, diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan diberi haji yang mabrur. Wa ala haliniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang berpuasa Arafah hari ini? Ada ya. Ada yang berpuasa Arafah hari ini. Sah tidak sah ya? Sah ya. Karena mengikuti pendapat ulama yang memegangi ittihadul matla ya.
Ittihadul matla itu artinya orang yang melihat hilal tanpa dibatasi oleh perbedaan geografis dan daerah kekuasaan. Itu ada ulamanya, ya. Bahkan ulama jumhur yang memegang itu selain Imam Asy-Syafi'i. Ketika mereka ittihadul matla itu maksudnya mengikuti momentumnya. Hari ini kan wukuf, kita mengikuti momentumnya, itu namanya ittihadul matla itu. Sah enggak puasanya? Sah. Tapi juga ada ulama yang tidak memakai ittihadul matla itu, tapi ikhtilaful matla, perbedaan matla itu. Seperti di Indonesia, baik NU, Muhammadiyah ya, itu memakainya ikhtilaful matla itu. Justru itu yang dibagi oleh Imam Syafi'i itu. Jadi ketika tanggal 29 Dzulqa'dah posisi hilal itu masih di bawah ufuk, masih 3 derajat lebih gitu. Sehingga hari berikutnya ya untuk menentukan satu Dzulhijjah itu dengan cara istiqmal. Sehingga satu Dzulhijjah setelah istiqmal ya itu jatuh pada tanggal 8 Juni. Pada tanggal 8 Juni 2024. Sehingga puasa Arafahnya kita nanti hari Ahad. Ada puasa hari Ahad dan nanti Idul Adhanya hari Senin. Yang puasa hari Ahad sah apa ada? Sah. Sah ya. Jadi yang Sabtu mengikuti momentumnya juga sah, yang puasa Arafah hari Ahad, hari Minggu ya, itu juga sah. Semuanya ada ulamanya. Inilah hikmahnya hadirin rahimakumullah, bahwa kita dalam memahami fikih ya, itu berbeda ketika kita memahami dalam eksakta. Kalau eksakta itu 1 tambah 1 2. Ya, benar salah itu. Tapi kalau masalah fikih ya, itu tidak begitu. Contohnya hari ini ada yang berpuasa Arafah, puasanya sah enggak? Sah. Dasarnya apa? Mengikuti ulama, bahkan ulama jumhur. Ittihadul matla itu. Lah yang puasanya hari Ahad sah enggak? Sah. Karena juga mengikuti ulama. Jadi seperti contoh lagi misalnya dalam bulan puasa ya. Kemudian kita ada 2 orang mengadakan safar ya. Safar itu pergi jauh misalnya ke Sorong atau ke Makassar. Yang satu berpuasa, yang satu tidak berpuasa. Ada yang salah enggak itu? Ada yang salah enggak itu? Tidak ada. Yang berpuasa sah ya. Yang tidak berpuasa karena dalam keadaan musafir juga sah. Inilah fleksibelnya fikih begitu. Jadi fikih itu tidak seperti kita belajar eksakta hitam putih ya, salah benar itu. Tapi kalau fikih bisa benar semua. Yang salah itu orang yang mengklaim bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Ini orang yang salah ini. Yang lain salah. Hanya pendapat saya lah yang benar. Ini yang salah ini. Dan ini berbahaya. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak itu adalah milik siapa? Milik Allah. Kebenaran kita manusia adalah relatif. Bisa sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, bisa tidak.
Makanya ketika ada orang mengklaim pendapat saya lah yang paling benar, yang lain salah, yang lain bid'ah, yang lain kafir misalnya. Ini berarti mensejajarkan pendapatnya dengan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa musyrik secara persepsi itu. Ya, naudzubillah. Hadirin rahimakumullah. Ini sekarang jam berapa? 5.20 ya. Nanti saya paling lama berapa jam ini. Insya Allah mudah-mudahan tidak lupa itu. Saya melanjutkan yang kemarin ya. Tadi pengantar aja itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Shadaqallahul azim. Kita mentadabburi ayat pelan-pelan ya. Pelan-pelan karena kalau cepat-cepat ya itu nanti tidak paham ya. Wong yang pelan aja kadang-kadang tidak paham itu. Tapi mentadabburi ayat itu Masya Allah ya. Itu insya Allah sedikit pun ilmu yang masuk ya, insya Allah akan meneguhkan iman kita. Apalagi ini yang kita baca ini bukan sembarangan ini ya. Ini adalah kalam Allah. Sebaik-baik kalam adalah kalam Allah. Tidak ada yang mulia lagi. Tidak ada yang lebih unggul lagi dari kalam Allah. Bahkan tidak ada keraguan di dalamnya itu. Kala, ini lanjutannya kemarin. Kala itu kalau dalam ilmu nahwu ya, itu harfu rad'in. Ya. Itu huruf sanggahan. Kala, kalau ulama di Jawa mengartikannya kala ojo kaya ngono. Kala jangan begitu, sekali-kali janganlah demikian. Itu maknanya begitu. Itu artinya bahwa ketika Nabi ditegur oleh Allah ya, perihal Nabi tengah berdakwah waktu itu dengan dialog secara intensif itu dengan tokoh-tokoh Quraisy waktu itu. Nabi tengah dialog secara intensif ya, berdakwah ya dengan tokoh-tokoh Quraisy, datanglah seorang Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Kemudian dia memanggil-manggil Nabi berkali-kali, minta diajarkan Al-Quran. Alimni ma 'allamakallah katanya. Tapi Nabi waktu itu tengah berdakwah juga, tengah dialog juga dengan tokoh-tokoh kafir. Kemudian datanglah seorang Ibnu Maktum memanggil-manggil Nabi. Nabi tidak menghiraukannya. Nabi tidak memperhatikannya. Yang kayak ini pun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur. Ditegur oleh Allah. Kala, jangan begitu. Ini subhanallah ya. Jadi hal-hal yang kecil, yang tampaknya sepele ya, itu ternyata besok akan dinilai oleh Allah gitu. Ini contohnya Nabi. Nuansa kesalahannya sangat kecil itu. Ini aja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya jangan menyepelekan amal yang kecil-kecil itu. Kan dalam Al-Qur'an dikatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik kebaikan maupun keburukan
sekecil apapun, besok kita akan melihatnya itu di buku catatan amal kita. Subhanallah. Makanya Nabi hal-hal yang sangat kecil, perihal akhlak gitu nah. Perihal akhlak dakwah itu nah. Yang nuansanya sangat kecil, yang tampaknya tidak bersalah, ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bagi kita agar hal-hal yang kecil ya, yang berkaitan dengan orang lain, kita harus memperhatikannya dengan sungguh-sungguh itu. Jadi dalam hal dakwah tidak boleh membedakan ini orang kaya harus diperlakukan yang begini, ini orang miskin harus diperlakukan yang begini, ini orang pintar diperlakukan begini, orang bodoh dilakukan begini, tidak boleh. Gitu. Kenapa? Itu menyangkut hidayah orang, menyangkut keselamatan orang nanti di akhirat gitu. Itu masalahnya. La taf'al. Ini Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. La taf'al, janganlah engkau berbuat mithla dzalika, yang serupa itu lagi. Dan akhlak Nabi itu mulia betul, Masya Allah. Nabi setiap berjumpa ya, setiap Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi itu menyambutnya, hadirin. Menyambutnya. Marhaban. Selamat datang wahai orang yang menyebabkan saya ditegur oleh Allah karenanya. Kemudian Nabi menggelar surbannya untuk tempat duduk Ibnu Ummi Maktum. Itu akhlak Nabi sangat luar biasa itu. Iya. Kalau kita biasanya kalau kita begitu, kita tuh malah benci sama orang kadang-kadang, benci sama orang itu, ya. Kalau Nabi tidak, akhlaknya itu Masya Allah itu. Nabi ucapan selamat datang, Nabi gelar sejatanya, dipersilakan Ibnu Ummi Maktum duduk, ya. Itu akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya dalam hadis sahih ini banyaknya orang masuk surga ya itu karena takwa Allah wa husnul khuluq. Jadi takwa kepada Allah, yang kedua adalah akhlak yang baik itu. Makanya kita harus mengembangkan akhlakul karimah gitu. Ya, terutama akhlak kepada orang lain. Jangan sampai kita meremehkan orang lain, jangan, tidak boleh gitu. Ya. Hal itu termasuk bentuk-bentuk kesombongan, hati-hati dalam hal ini nih. Ya, kesombongan itu apa? Nabi bersabda al-kibru batrul haq wa ghamtun nas itu. Yang namanya sombong itu al-kibru batrul haq, menolak kebenaran. Sudah tahu ini benar, tapi karena yang menyampaikan itu orang awam ya, atau orang rendahan, kita menolaknya itu. Apa itu? Ngomong apa itu? Misalnya meremehkan. Ini termasuk jenis-jenis takabur itu. Wa ghamtun nas, dan yang kedua merendahkan manusia. Tidak boleh merendahkan orang lain. Jenis takabur ya, yang tidak terasa. Padahal dalam hadis saya dikatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarratin, meskipun seberat dzarrah. Dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil itu. Nah, ya. Orang mengartikan dzarrah itu biasanya kalau ulama itu biji sawi itu. Nah, karena saking kecilnya itu. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja itu. Nah, min kibrin, dari sifat takabur itu. Sifat takabur tadi apa itu? Menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain.
Nah, itu kadang-kadang kita lakukan tidak terasa. Padahal itu jenis-jenis takaburan. Orang yang begini, kata Rasulullah, tidak akan mau surga itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Innaha tadzkirah. Innaha sesungguhnya ayat-ayat tersebut di atas ya. Atau surat ini ya, as-surata awil ayati ya. Sesungguhnya surat ini atau ayat-ayat yang sebelumnya kita bacakan itu tadzkirah ya. Tadzkirah ya. Tadzkirah itu maknanya ibatun lil khalqi ya. Peringatan atau nasihat untuk kita umat manusia. Ya nasihat itu tadi itu agar jangan dalam hal dakwah tidak boleh membedakan antara yang berpangkat dan yang tidak berpangkat, yang kaya dan yang miskin, ya tidak boleh, yang pintar dan yang bodoh tidak boleh, semuanya harus diperlakukan sebaik-baiknya. Faman syaa ya. Barang siapa syaa yang menghendaki ya, dzakarahu maka dia akan mengingatnya. Barang siapa yang menghendaki ya untuk menjadikan ya Al-Qur'an sebagai peringatan bagi jiwa kita, Al-Qur'an sebagai nasihat ya, petunjuk bagi jiwa kita ya. Dzakarahu maka dia akan memperhatikannya, mengingatnya, memperhatikannya. Hafidhu dzalika fatta'adhu bihi ya, begitu. Fi suhufim mukarramah. Fi suhufin di dalam lembaran-lembaran mukarramatin yang dimuliakan indallah di sisi Allah ya. Itu Al-Qur'an termasuk ya. Masuk suhufu Musa, suhufu Isa ya, Taurat, Injil, Suhuf Dawud, itu semua adalah apa kitab-kitab Allah itu, wahyu-wahyu Allah itu. Itu nilainya mukarramatun ya, mukarramah yang dimuliakan di sisi Allah itu. Marfu'atun ya, fi sufim mukarramatin marfu'atin, fi sufim mukarramah marfu' fi sufim mukarramatin marfu'atin mutahharah. Marfu'atin kan marfu'atun itu bacanya itu. Fi kalau melihat nahwunya fi sufim mukarramatin mestinya ya. Tapi Al-Qur'an apa itu? Fi sufim mukarramah marfu'atun mutahharah itu ya. Marfu'atun yang ditinggikan. Ya. Mutahharah yang disucikan ya. Jadi termasuk Al-Qur'an itu adalah mukarramah ya. Mukarramah yang dimuliakan di sisi Allah. Marfu'atun yang ditinggikan, mutahharah yang disucikan. Munazzahah ya, ai munazzahatun yang disucikan ammasis syayatin, dari sentuhan setan-setan gitu. Itulah makanya ketika kita menaruh mushaf Al-Qur'an ya, itu dengan cara apa namanya yang hati-hati. Itu ulama beri petunjuk begitu. Jangan sampai Al-Qur'an di bawah, buku-buku yang lain ada di atasnya, tidak boleh ya. Makanya orang yang dalam keadaan haid misalnya, kemudian dalam keadaan nifas misalnya, dalam keadaan junub misalnya, itu tidak boleh membaca Al-Qur'an ya. Tapi kalau niatnya berzikir, membaca Al-Qur'an tapi berzikir, tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya baca Al-Qur'an ya tidak boleh gitu. Ini karena Al-Qur'an itu mukarramah, marfu'ah, mutahharah gitu.
Wong naruhnya aja hati-hati ya. Mukarramah, marfu'ah, mutahharah. Bi aidi safarah. Ya. Ini sudah 20 menit ternyata ya, cepet betul itu. Bi aidi safarah, di tangan para penulis. Ya. Ayakatabatin, para penulis yang sakhunaha, yang menyalinnya minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz, yaitu para malaikat. Kiramin yang mulia-mulia, bararatin yang bagus-bagus. Artinya muti'ina lillahi ta'ala wahum al malaikah. Artinya orang-orang yang hanya mentaati kepada Allah, mereka itu adalah para malaikat. Hadirin rahmatullah, ternyata saya sudah selama 20 menit ya. Insya Allah akan dilanjutkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Demikian kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يهمنك يا دنيا الدواء، تدوسين المصاحب في التراب، وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من